pagi Pak Safas. Selamat pagi Pak Safri. Bagaimana kabar pagi ini? Puji Tuhan sehat Pak Safri. Baik, Pak Safas juga dalam keadaan sehat. Jadi saya ingin membicarakan tentang supervisi kita besok ya Pak Safas. Bahasa Inggris, materi bahasa Inggris di kelas 9 ya Pak Safas. Kira besok ini tujuan pembelajaran present teks yang Pak Safas ambil ini seperti bagaimana tujuannya? Jadi tujuan pembelajaran yang saya akan terapkan besok yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan simple present continuous tense. Kemudian siswa juga mampu menyusun kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Inggris dengan baik dengan menggunakan present continuous tense. Baik, Pak Safas, materinya sangat menarik. Dengan tujuan pembelajaran yang sudah Pak Safas lakukan cukup membuat siswa semakin aktif ya. Kira metode yang tepat besok Pak Safas menggunakan seperti apa? Jadi berkaitan dengan metode yang akan saya gunakan ini yaitu model Student Team Assessment Division atau STAD, di mana strategi ini adalah strategi kooperatif yang melibatkan kerjasama seluruh siswa dalam kelompok kecil untuk bisa memecahkan masalah dan memahami materi pembelajaran. Jadi Pak Safas menggunakan metode STAD ya, yaitu kooperatif untuk siswa. Baik, saya ini Pak Safas memfokuskan pengamatan saya besok ini tentang diskusi kelompok. Bisa ya Pak Safas ya? Bisa. Baik, Pak Safas. Sebelum Pak Safas kembali, saya ingin memberikan kertas pengamat, format pengamatan ini supaya besok tidak Pak Safas bisa lihat, supaya bisa melakukan sesuai dengan formatnya ya, bisa ya. Terima kasih banyak. Oke, selamat pagi Pak Safas. Semoga sukses besok. Siap. Thank you so much. Good morning and sit down please. Thank you, sir. How are you today? I'm fine. Benny, how are you today? I'm fine. Okay, thank you. Ya, semua sehat-sehat ya? Sehat tidak hari ini? Sehat. Baik. Untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita absen dulu. Pak Guru cek hadiran dulu. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alasannya? Marcelinus Leo sakit ya? Ada yang sudah kunjung dia belum? Belum ya? Belum. Setelah ini pulang ke rumah nanti paling tidak sore atau siang nanti luangkan waktu untuk boleh mengunjungi Marcelinus Leo. Bisa ya? Bisa. Baik. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru ingin mengkonfirmasi dulu keyakinan kelas kita. Apa saja keyakinan kelas kita? Baik, ya. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Siapa lagi? Benny Wahyudi, ya. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Baik. Wajib berbahasa Indonesia. Sudah berapa ini? Wajib membawa kamus, itu penting untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Sudah berapa? 4. Satu lagi ya. Ya. Masuk tepat waktu, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Baik. Terkait dengan menjaga kebersihan, apakah kelas kita sudah bersih? Sudah ya? Kamus bawa ya? Bawa. Apalagi wajib berbahasa Indonesia selama dalam pembelajaran sebentar ya? Iya. Kemudian masuk tepat waktu sudah. Sekarang berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Untuk itu mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Siapa yang hari ini gilirannya untuk berdoa, disilakan. Semua sikap berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut keyakinan agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga,
Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah mempertemukan kami kembali di dalam ruangan ini. Sekarang kami mau melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Bimbinglah kami agar kegiatan ini berjalan dengan lancar menurut kehendak-Mu. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, thank you so much. Hari ini ya kita datang ke tempat ini, ke sekolah ini, di dalam ruangan kelas ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebelumnya tentu dari rumah itu pikiran kita harus fokus ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Ya, kadang ada masalah atau emosional atau stres kita yang timbul dari rumah hanya karena gara-gara keluarga, teman, dan lingkungan, itu juga bisa merusak konsentrasi kita untuk mengikuti pembelajaran. Untuk itu mari kita hilangkan segalanya, ya, kita dengarkan instrumen ini untuk kita tenangkan pikiran kita hilangkan segala emosional kita, duduk yang rapi, dan kita mengikuti teknik stop di kesempatan ini. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Baik, kita buka mata kita, regangkan badan kita, silakan. Apa yang kalian rasakan? Sudah bisa lebih tenang? Sudah ya? Sudah bisa lebih lega dan bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran? Ya, baik. Jika sudah fokus, Pak Guru ada 2 pertanyaan pemantik untuk bagaimana merangsang kita, pikiran kita untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. What are you doing? Ya. I am studying English. I am studying English. What is she or he doing? Ya, she is studying English. Atau bisa juga he is studying English. Oke, thank you. Baik, terkait dengan pertanyaan pemantik ini, ya, ini mengawali kita untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui proses kegiatan mengamati diskusi kelompok, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris dengan menggunakan present continuous tense dengan benar. Yang kedua, melalui proses kegiatan mengamati dan diskusi, siswa mampu menyusun kalimat sederhana untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini dalam bahasa Inggris dengan menggunakan present continuous tense dengan benar. Jadi pertanyaan tadi merupakan pertanyaan tentang kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Di pembelajaran kita sebelumnya itu kita sudah belajar tentang present continuous tense. Kita sudah belajar itu. Tetapi tujuan pembelajaran kita di pertemuan sebelum itu kita mendeskripsikan gambar atau aktivitas yang ada di dalam gambar. Itu sederhana. Ya. Ada yang masih ingat gambar-gambar apa saja yang Pak Guru tunjukkan di pertemuan sebelumnya tentang kegiatan aktivitas? Buat apa saja waktu itu? Ya, Benny Wahyudi. She is washing the cat. She is washing the car. Apa artinya? Dia mencuci mobil. She is washing the car. Ada lagi? Ya, Amel. He is mopping the floor. Dia membersihkan lantai. Baik. Ada lagi? Ya. She is helping her mother. Dia membantu
ibunya. Ya. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan untuk mereka bertiga. Dan hari ini, for today, ya, we still learn about present continuous tense. Kita masih belajar tentang present continuous tense. Yang mana tujuan pembelajarannya berbeda seperti sebelumnya. Yang tadi sudah guru bacakan tadi. Baik, kita mulai dengan definisi present continuous tense. Bisa perhatikan di layar ya, semuanya. Present continuous tense adalah salah satu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini atau pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Ya. Kemudian ini pola atau rumus present continuous tense. Pola atau rumus present continuous tense yang pertama kita kenal ada subjeknya, ada to be-nya. Subjeknya itu berupa apa saja yang ada di layar? I, you, we, they, she, he, it. To be-nya I, am. To be-nya you, we, and they, are. Dan to be, she, he, it adalah is. Baik. Selanjutnya ini adalah rumus contoh kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya yang disebut dengan interrogatif. Kalau kalimat positif, contohnya I am studying English. Yang tadi kalian sudah jawab di pertanyaan pemantik tadi ya. Iya, contohnya seperti itu. I am studying English. Subjeknya mana? I, betul sekali. To be-nya I am. Oke. Verb ing-nya study. Kemudian kalau kalimat negatif dia hanya tambah not saja. Dia sama seperti kalimat positif tetapi hanya tambah not. Jadi kalau ada kalimat yang ada not-nya itu kalimat negatif. Kita lihat contohnya dulu. Kalimat negatifnya itu ada I am not studying English berdasarkan kalimat positif tadi. I subject, I am to be-nya, kemudian tambah not tambah dengan verb ing-nya. Kemudian di interrogatif juga seperti itu, tetapi interrogatif itu dia balik sedikit. Be-nya duluan. Jadi am atau is itu dia atau are itu dia duluan sebelum subject. Jadi di situ be duluan, am duluan ya, baru subject I studying English. Jadi am I studying English terkait dengan apa yang Pak Guru jelaskan. Ada pertanyaan? Jika ada yang masih bingung silakan ditanya. Ada pertanyaan? Thomas, Alvino? Tidak ada? Tidak ada? Baik. Jika tidak ada, untuk memperdalam lagi materi yang barusan Pak Guru jelaskan, ada satu video pembelajaran tentang dialog sederhana untuk menambah pemahaman kita di pada materi kali ini. Bisa disimak baik-baik ya, sebelum sebentar kita mengerjakan ini. What are you doing, Olivia? I'm writing an email to my friend Amy. Dinner is ready. Everyone is waiting for you. I'm sending it now. I'm coming. The clerks are having dinner now. They are enjoying it. Baik, sudah ya. Di dalam video ini ada banyak sekali percakapan ya. Ada teks pengantar, ada contoh dialognya juga toh. Ya. Di situ ada banyak subjeknya juga, ada to be-nya di dalam, ada verb ing juga di dalam. Seperti contoh tadi apa? Olivia is sleeping now. Ya. Olivia subject is, to be sleeping itu verb ing. Ya. Angka selanjutnya kalian akan berdiskusi di dalam kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang sebentar nanti Pak Guru akan bagikan. Jadi kelompok kita ini sudah kita bagi sebelumnya ya, di saat kita lakukan ya, pembelajaran sebelumnya ya. Grup A ya, Denny dan kawan-kawan. Ya, grup B
itu dengan ini lembarannya. And the last one, group C. Dengarkan instruksinya baik-baik. Di situ juga Pak Guru ada selipkan materi pembelajaran di situ. Banyak sekali contoh-contoh kalimat present continuous tense juga ada di dalam situ. Kemudian kalian melihat contoh-contoh itu, kemudian soalnya, teksnya juga ada, kemudian suruhannya di situ atau pertanyaan-pertanyaan di situ juga sudah dilampirkan di situ. Mengerti pertanyaannya baik-baik, kemudian mulai berdiskusi. Dan kelompok B sudah jelas? Sudah ya? Ya. Siapa yang presentasi? Ini ya? Thomas, moderator. Ini presenternya. Bagaimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Bisa. Bisa ya? Ya. Kelompok B, jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Ya. Ya. Siapa yang presentasi sebentar? 3 orang. 1 moderator, 2 presenter. Oke, thank you. Biru, semangat. Wow, mantap ya. Gimana? Yang ini? Kayaknya bahagia sekali. Sudah siap? Sudah. Mau hampir sedikit lagi. Hampir siap. 80%. Ya. Sudah mau 90%. Yang presentasi sebentar siapa saja? Oke, jadi yang lain tugasnya dengar, menanggapi ya. Kalau memang ada pertanyaan jadi kelompok yang lain. Waktu kalian hampir selesai ya. 10 menit lagi. Baik. Untuk ya supaya kita lebih siap lagi, mari kita berdiri sebentar. Stand up please. Ya, stand up please. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking untuk menambah semangat kita sebelum kita melakukan presentasi. If I say 1 claps, berarti tepuk tangannya berapa kali? 1 kali ya, 1 claps. Kalau 2 claps, 2 kali, 3 claps, 3 kali, 4 sampai until 5 claps ya. Mantap. Kita coba ya. Oke, we must to try. Kita harus bisa mencoba. Silakan. 1 kali lagi, once again. Fokus. Ini untuk mengembalikan fokus kita sebelum kita presentasi juga ya. Ulang. 1 claps, 2 claps, 3 claps, 4 claps, 5 claps. Oke, thank you so much. Sit down please. Baik. Ya, sudah siap ya untuk melakukan presentasi hasil. Untuk itu kelompok atau grup yang nanti Pak Guru panggil siap untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Baik. Kita mulai dengan grup A. Kita tepuk tangan untuk kelompok A untuk maju presentasi. Antar mereka maju presentasi. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Good morning, sir. Good morning, friends. Thanks for the time that's given to us. We are from Group A. Will presentation our discuss. Number 1. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. In the TV, the formula from the sentence given. Write them the answer. In the sentence, the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. The formula is subject, the boys and the girls. To be are verb in cleaning, object the classroom. Number 2. Write some subject and to be from the text above. The answer, subject, the boys and the girls,
Udin, Siti, Rina, Edo, and Diana. To be are is. Number 3. Write some activity in the following picture using present continuous tense. The answer. The first picture, she is sleeping. Ia sedang tidur. The second picture, she is waking up early. Ia sedang bangun pagi. The third picture, he is having breakfast. Dia sedang sarapan pagi. The last picture, he is going to school. Dia sedang pergi ke sekolah. Thank you so much. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok grup B and C. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada? Marsha, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kelompok A, ya, mereka menjawab 3 pertanyaan. Ya, yang pertama mereka menentukan rumus atau formula terkait kalimat yang diberikan. Ya, terkait kalimat yang diberikan mereka menentukan benar sekali, sudah benar. Kemudian pertanyaan kedua mereka mencari atau menemukan berapa subjek yang ada di dalam, ya. Berarti mereka memahami pertanyaan itu dengan baik. Subjek kemudian dengan To be. iya, to be-nya. Kemudian ketiga susun kalimat, ya, berdasarkan gambar yang disediakan. Baik. Oke, thank you so much and sit down please. Silakan duduk, kita tepuk tangan untuk antar grup C dulu. Kita ke grup C dulu. Grup C dulu baru ke grup B, ya. Mari kita tepuk tangan juga untuk mereka. Kita clap. And the last one, group kelompok B, grup B, silakan. Morning, sir. Good morning, friends. Thanks for the time that given to us. We are from Group B. We'll presentation our discuss. Then 5 out 5 by using present continuous tense the answer. Number 1. Hi, I am Fanya. I am going to tell you about my activity today. So the word that sound the present continuous tense is I am going. Number 5. I am packing my stuff and ready to go home. So the word that sound the present continuous tense is I am packing. Thank you very much. Kita tepuk tangan dulu untuk mereka. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Kelompok A ada? Tidak ada? Kelompok C tidak ada? Oke, baik. Kelompok B mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu teks yang disediakan, kemudian mereka mencari minimal, ya, 5 sentence, 5 kalimat yang menggunakan present continuous tense. Thank you and sit down please. Silakan kita semangat, ya. Kita sudah melakukan kegiatan diskusi, kemudian kita juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kita dengan baik. Terima kasih banyak, kalian sudah melakukannya dengan baik. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa? Present continuous. Apa saja yang ada di dalam present continuous tense? Ya, tadi itu kita mulai belajar tentang definisinya atau pengertiannya, ya. Present continuous tense atau tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas kegiatan yang dilakukan saat ini, sekarang. Kemudian ada rumusnya, ya. Rumusnya apa saja? Kalimat positifnya subject plus to be, benar sekali, verb in. Kemudian kalau kalimat negatif
Ya, kalimat negatif subject plus to be plus not, benar sekali, plus verb in. Ya. Kemudian kalau interrogatif sentence atau kalimat tanya, ya to be dulu, betul. Kemudian plus subject dulu, kemudian baru plus verb in. Baik. Baik, terima kasih. Thank you so much. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita masuk di bagian refleksi. Kita harus melakukan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, untuk refleksi itu ada 3 pertanyaan di depan sini. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada pertemuan hari ini? Kemudian yang kedua, apa kalian senang dengan kegiatan belajar hari ini? Ketiga, kesulitan apa yang kalian hadapi pada kegiatan atau belajar hari ini? Kalian tulis di sini, kemudian kita tempel di refleksi. Kelompok C, pas. Kelompok A, jawab secara jujur ya. Karena ini refleksi, kita jawab harus jujur. Kelompok B, siapa lagi? Pas. Silakan. Tulis coba. Ada pulpen tidak? Ada ya? Ada tidak? Siapa yang sudah bisa langsung tempel di depan? Guru ambil sampel 1 atau 2 ya? Bisa ya? Nomor 1. Ya. Ada yang jawab di sini ya, present continuous tense. Kemudian nomor 2-nya, kami senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian 3, tidak ada kesulitan. Itu sampelnya. Baik, belajar itu perlahan-lahan, tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Belajar itu di mana saja, belajar juga dengan siapa saja. Pak Guru mengutip dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Every place is a school and everyone is a teacher. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Kita tutup refleksi kita hari ini dengan tepuk tangan dulu. Baik. Jadi sudah kita lakukan refleksi, kemudian ini adalah motivasi untuk kita belajar. Bisa ya? Belajar harus secara terus-menerus tanpa henti. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Baik. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, ya, sebelum Pak Guru memberikan tugas, pada pertemuan yang akan datang kita masih di materi pembelajaran yang sama, yaitu present continuous tense. Kita masih di chapter 3, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, itu kita memulai menyusun sebuah teks. Kemarin kita mendeskripsikan gambar, hari ini kita menyusun kalimat, nanti berikutnya itu kita sudah mulai belajar membuat teks. Bisa ya? Bisa? Baik, thank you so much. Ini tugas kalian. Nanti Pak Guru share juga, kita ada grup WA ya? Sudah ada. Nanti Pak Guru share juga di grup WA, ini tugas untuk kelompok A. Tugasnya kelompok A, tetapi dia individu masing-masing ya. Yang kelompok A tugasnya 2 nomor di atas itu, semuanya 2 nomor. Ya. Pertama itu disuruh buat make a short video such as Facebook or YouTube by using present continuous tense. Jadi kalian bisa buat dialog sederhana seperti itu ya, berbentuk present continuous tense. Habis itu buat itu di YouTube atau Facebook, kirim linknya. Seperti kemarin toh, pernah toh? Ya, pernah kemarin itu. Yang materi yang prosedur itu ada yang buat di YouTube terus dikirim linknya. Kemudian kelompok B ya, find out the text by using the present continuous tense. Cari teks yang menggunakan present continuous tense. Kemudian write, tulis minimal 5
kalimat minimal. Jadi dia harus lebih dari 5 kalimat yang menggunakan present continuous tense. Kemudian untuk grup C, find out a text by using present continuous tense. Cari teks juga, kemudian menulis teks itu ke dalam tulisan tangan di lembar di buku tugas kalian. Kemudian dikumpulkan. Tetapi tugas ini kelompok per kelompok, tetapi dia individu. Bisa dipahami? Bisa. Thank you so much. Baik, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Seperti yang sudah kita sepakati bersama di keyakinan kelas kita. Siapa yang giliran hari ini? Doa. Oh, masing-masing. Silakan. Semua sikap berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut keyakinan agama Katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah membimbing kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Lindungilah kami agar berjalan dengan lancar menurut kehendak-Mu. Nama-Mu Tuhan tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Okay, thank you Marcel. Ya, I think that is enough. Saya pikir cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. So, sekali lagi, terima kasih banyak. Thank you so much for your partisipasinya, for your discussion, and for your presentation, untuk diskusi dan presentasinya. Untuk itu siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik dan semangat. Untuk itu terima kasih banyak. Selamat pagi. Good morning everybody. Good morning. Thank you. Good morning and see you next time. Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi. Saya Franciscus Saprisuti Selaman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 Komisuri Kabupaten Bata. Saya masih ditemani oleh Bapak Serpas sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Valentinus Stefanus selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Selamat pagi Pak Valen. Selamat pagi Pak Serpas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, di percakapan pasca kita kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Serpas sesuai dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak dalam jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, dari perasaan saya itu saya sudah merasa lega terkait dengan observasi yang sudah dilakukan hari ini. Mudah-mudahan sudah berjalan, sudah selesai. Meskipun mungkin saja ada hal-hal yang menjadi kekurangan yang untuk diperbaiki, tapi secara umum saya merasa cukup puas dengan apa yang saya lakukan di proses pembelajaran saya hari ini. Baik, Pak sudah merasa lega dan sudah berjalan dengan baik. Bisa ceritakan sedikit area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Serpas di dalam kelas, bisa ceritakan sedikit? Baik, jadi untuk tahapan yang sudah saya lakukan, tentunya yang pertama itu menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian di area pengembangan yang menjadi tujuannya itu adalah di proses pembelajaran berdiferensiasi. Bapak di dalam area pengembangan Bapak melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kira menurut Bapak area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan area pengembangan yang ingin saya capai.
namun masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Baik, peserta sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangannya. Menurut Bapak, kekurangan atau tantangan yang Bapak hadapi di saat proses pembelajaran dalam diskusi di dalam kelas, kira-kira apa saja yang hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi? Hal yang menjadi kekurangan atau hambatan itu adalah masih ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi aktif di dalam proses diskusi. Hambatan yang Bapak rasakan di saat proses diskusi masih banyak siswa yang kurang aktif ya. Kira mengapa hal itu bisa terjadi sehingga siswa kurang berpartisipasi dalam proses diskusi? Terkait dengan kurangnya partisipasi aktif siswa dalam diskusi ini, karena dalam pembagian kelompok itu saya pada saat petang itu masih ada kelompok yang jumlah siswanya terlalu banyak dan melakukan diskusi dan juga model pembelajarannya yang bervariasi itu kurang maksimal untuk dilakukan di dalam kelompok diskusi itu, karena seperti tadi dasarnya kelompok masih ada kelompok diskusi yang masih terlalu besar. Misalnya yang Bapak hadapi jumlah peserta yang di dalam melakukan diskusi sudah terlalu banyak sehingga mempengaruhi ada siswa yang menurut kita ada yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Baik, bagaimana Bapak mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi sehingga kedepannya semua siswa bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang Bapak ajarkan? Baik, terima kasih Pak Syafri. Terkait dengan masalah atau kekurangan ini, yang pertama yang harus saya lakukan adalah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan siswa sehingga saya bisa mengelompokkan mereka sesuai dengan minat dan kemampuan mereka di diskusi kelompok kecil agar terciptanya diskusi yang aktif di dalam kelompok. Kemudian media pembelajaran ya yang mempermudah yang variasi seperti video pembelajaran yang sudah saya terapkan sehingga bisa menarik minat dan mempermudah siswa untuk memahami materi yang saya ajar, dan tentunya diselingi dengan ice breaking untuk bisa membakar semangat siswa kembali dalam proses pembelajaran. Pada dasarnya bahwa saya akan meminimalisir lagi kelompok diskusi ini dengan kelompok-kelompok kecil agar siswa bisa berpartisipasi. Baik, dalam mengatasi permasalahan ada 3 hal yang Bapak lakukan. Yang pertama itu berkaitan dengan identifikasi, terus yang kedua membuat proses pembelajaran dalam bentuk video untuk menarik minat siswa, terus yang terakhir adalah melakukan ice breaking sehingga siswa tetap semangat. Itu apa? Rencana yang Bapak buat ke depannya sudah luar biasa. Dari rencana yang Bapak buat ini, kira-kira kapan Bapak bisa realisasikan? Baik, terkait dengan tindak lanjut ke depannya yang harus saya lakukan terkait dengan hambatan dan kekurangan tadi, terkait masalah tadi, tentunya mungkin saja di awal semester berikutnya, karena ini ke depannya kita sudah terkait dengan ada upacara dan hari ini memperingati hari guru dan segala macam, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan sudah masuk ke ujian semester. Tentunya setelah itu kita sudah masuk ujian semester, tentunya hal ini akan saya terapkan di awal semester nanti, itu mungkin lebih efektif dari situ. Baik, rencana Bapak terkendala berkaitan dengan akhir semester karena sekarang sudah tanggal 19, tentunya di tanggal 20 sudah mulai ada kegiatan hari guru, dilanjutkan dengan penilaian akhir semester sehingga proses pembelajaran pasti tidak berjalan lagi. Untuk itu pasti akan terrealisasi pada semester 2. Harapan
harapan saya bisa terrealisasi di semester 2 ya Pak, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu cerita dari Bapak setelah direalisasikan rencananya. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktu saya. Akan saya lakukan, dan terima kasih juga atas observasi. Baik, terima kasih banyak Pak. Akhirnya saya menutup rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dari percakapan pra-observasi, terus observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Valen selaku PP dan Pak Servas. Dan saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi.